Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dosen serta hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Florentinus Yasandrian Fer, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Hukum dari UPBJJ Pontianak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kerangka gagasan dengan topik sisi lain pandemi COVID-19 dari kacamata sosial budaya. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai aspek, termasuk di dalamnya aspek sosial budaya. Pandemi COVID-19 memaksa pembatasan aktivitas sosial antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada. Wabah pandemi COVID-19 seperti ini tentunya mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, siap sedia hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, menghindari kontak fisik dengan orang lain, dan penerapan berbagai protokol kesehatan telah menjadi kebiasaan. Berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya terpaksa harus dihentikan. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berkelanjutan hingga yang terakhir yaitu PPKM level 4 memaksa masyarakat untuk mendekam diri di rumah. Lebih jauh lagi, dampak pandemi ini juga menyerang berbagai sektor, baik dari sisi perekonomian maupun bidang pendidikan. Aktivitas jual beli di pasar tradisional yang sebelumnya leluasa untuk bertransaksi, sekarang banyak yang harus gulung tikar. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi juga terpaksa harus dilakukan secara virtual atau daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kondisi ini baru terjadi karena adanya pandemi global yang memaksa semua pihak harus sama-sama mengerti, memahami, dan melaksanakan kebijakan yang ada. Kondisi seperti di atas menjadikan hubungan sosial manusia sebagai makhluk sosial menjadi cacat. Bagaimana tidak? Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan selalu membutuhkan orang lain. Dikarenakan pandemi, mereka dipaksa harus menjadi manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri dan orang terdekatnya untuk bertahan hidup. Dikatakan egois apabila seseorang tersebut mengambil kesempatan atas kondisi yang ada untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Seperti kasus kemandikan sosial di awal-awal munculnya virus corona, di mana banyak oknum yang melakukan penimbunan masker dan hand sanitizer yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi bagi orang lain. Tidak hanya menguncang aspek sosial, pandemi ini juga mengakibatkan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Semenjak semakin tingginya angka kasus COVID-19 ini mengakibatkan banyak orang yang menjadi gila media sosial. Hampir setiap saat, mereka selalu mengupdate mengenai informasi wabah COVID-19 yang melanda negeri ini. Penggunaan internet atau media sosial tidak hanya masyarakat gunakan untuk mengupdate informasi, namun juga untuk kepentingan sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan budaya masyarakat dari yang sebelumnya non-virtual bergeser ke arah budaya masyarakat virtual, yakni masyarakat yang aktivitas sosialnya dilakukan secara virtual menggunakan media sosial. Namun demikian, pandemi ini juga mengajarkan banyak hal. Terganggunya kehidupan dan aktivitas sosial masyarakat ini harus kita sikapi secara positif, karena bagaimanapun, yang terpenting adalah kita mampu mensyukuri apa yang terjadi dengan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona yang kini melanda. Karena sampai saat ini, pandemi global dan virus corona belumlah hilang dari kehidupan kita. Yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin hidup berdampingan dengan virus ini tanpa menyentuhnya dan mencoba menerima keadaan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan berharap pandemi global segera usai, sehingga kehidupan sosial budaya masyarakat dapat kembali ke tatanan sebelumnya, bahkan bisa berubah menjadi tatanan masyarakat yang lebih baik lagi. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.